Shalom, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabar semuanya, teman-teman dan sahabat-sahabat dimanapun berada? Doa saya dan doa kami, Evangelis Arlin STH, semoga saudara-saudari semuanya dimanapun berada, sehat selalu dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya atau di channel Bang Laos. Dan sebelum saya melanjutkan, saya mohon untuk dukungan saudara-saudari semuanya, sahabat-sahabat, dukunglah channel ini di subscribe dan di like, di komen, supaya Bang Laos semakin semangat membuat konten yang bermanfaat buat kita semua. Baik, kali ini teman-teman, saya bersama hambanya akan membahas tentang larangan tentang menyanyi, ya. Menyanyi yang selama ini orang-orang Kristen yang hanya diperbolehkan hanya menyanyi lagu-lagu rohani saja. Kalau lagu-lagu duniawi itu tidak boleh, ya. Mengapa? Karena sesuatu hal yang tidak etis atau tidak baik, ya. Jadi kali ini kita akan nanti mendengarkan bagaimana penjelasan hambanya, Pendeta Isra Soru, ya, SPD, STH, MPDK, ya, yang memberikan penjelasan tentang hal itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, ya, bolehkah orang-orang Kristen menyanyikan lagu-lagu duniawi? Nah, ini tanda tanya, ya, teman-teman. Sekali lagi, bolehkah orang-orang Kristen menyanyikan lagu-lagu duniawi? Ya, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita sebagai orang-orang Kristen, apalagi hamba-hamba Tuhan, ya. Ya, ini yang menjadi PR, ya. Bagaimana cara kita memberikan penjelasan kepada orang-orang Kristen yang memang hanya lebih dominan kepada lagu-lagu rohani, ya. Jadi biasa orang kalau sudah kenal Kristus, sudah menjadi orang Kristen, ya, ada yang punya prinsip tidak boleh menyanyikan lagu-lagu duniawi, lagu rohani saja. Nah, yang menjadi pembahasan kita kali ini, apakah boleh, ya, menyanyikan lagu duniawi? Bagaimana hambanya, Pak Alin, menurut pandangan, ya, sebelum kita mendengarkan penjelasan lebih detail tentang hambanya, Pendeta Isra Soru, ya, yang memberikan penjelasan yang lebih mantap, ya, yang bisa kita renungkan bersama supaya nantinya kita ini tidak simpang siur, ya, lebih anti dengan orang-orang yang menyanyikan lagu duniawi. Bagaimana hambanya, Bang Pak Alin, ya? Jadi pendapat saya, orang Kristen itu bisa enggak atau boleh enggak menyanyikan lagu dunia? Nah, bagi saya sih boleh-boleh saja. Nah, asalkan kalau nyanyinya jangan nyanyi yang menghina Tuhan, atau jangan menyanyikan lagu dunia yang menjelek-jelekkan orang lah gitu. Asal ya muter musik dunia sih boleh, asal juga jangan mengganggu orang, itu aja sih. Nah, cukup untuk ya kepentingan pribadi aja. Nah, jadi gitulah pendapat saya tentang boleh enggak orang Kristen nyanyi lagu dunia. Nah, sebagai orang Kristen kan ya kita dituntut menjadi teladan. Nah, harus mengimani Tuhan, terutama beriman kepada Tuhan Yesus Kristus.
Ya, Pak. Gitu sih dari saya. Ya, baik. Terima kasih kepada hambanya Evangelis Alin ya, sudah memberikan suatu pemikiran ya atau pendapat tentang apakah boleh orang-orang Kristen menyanyikan lagu-lagu duniawi ya. Jadi sudah memberikan pemikiran ya atau pendapat ya sesuai yang sudah kita dengar bahwa tidak menjadi masalah ya, tidak menjadi sesuatu yang dianggap tidak etis ya kalau seandainya kita sebagai orang Kristen menyanyikan lagu duniawi, asalkan itu saja ya tidak menghina Tuhan ya atau bukan nyanyi yang bertentangan ya dengan Tuhan ya, atau seperti lagu-lagu menghujat ya Allah, atau untuk menjadikan lagu-lagu itu ya untuk hal-hal yang membuat sesama kita ya membenci ya, menimbulkan kebencian ya. Jadi betul sekali bahwa selagi kita ada di dunia ini, bahwa kita juga sebagai orang ya ciptaan Tuhan ya. Selagi kita ada di dunia ini perlu refreshing diri ya, merefreshing diri ya, penghiburan ya, karena kita masih ada di dunia ini. Kecuali kalau sudah ada di surga ya, berarti kita tidak lagi seperti hidup di dunia ini ya. Kalau kita masih ada di dunia ini ya, tentunya kita tidak luput dari perjuangan-perjuangan hidup ya. Kita bekerja, tentunya melayani dan sebagainya ya. Apalagi kalau biasanya kita ini ya Pak Alin ya, kita sudah bekerja di kebun atau di ladang atau aktivitas yang sangat membuat kita lelah ya. Tentunya kita harus perlu refreshing supaya rasa beban, rasa capek itu ya bisa ya agak kurang ya supaya kita lebih semangat lagi pulih ya. Nah, jadi tidak jadi masalah ya. Selagi itu tidak bertentangan ya. Karena kita masih ada di dunia ini ya. Perlu juga refreshing ya. Seperti kalau kita kalau kurang enak badan, kurang sehat ya, secara alami kita harus membawanya berolahraga ya, atau pergi ke tempat-tempat rekreasi ya, begitu ya. Atau juga kita ya seperti menyanyi ya, boleh menyanyi lagu rohani, lagu duniawi ya, tidak jadi masalah, asalkan lagu-lagu duniawi itu nostalgia ya tidak itu menimbulkan rasa kebencian ya konflik dengan antara sesama kita. Nah, oke, teman-teman, kita akan mendengarkan ya penjelasan hambanya ya, yang nantinya bisa kalian menyaksikan penjelasan bolehkah orang-orang Kristen menyanyikan lagu-lagu duniawi. Kita ke pertanyaan berikut. Selamat malam Pak Pendeta, saya mau tanya, apakah kita boleh menyanyi lagu dunia selain lagu rohani, atau kita hanya boleh menyanyi lagu rohani saja? Terima kasih jawabannya Pak Pendeta. Memang ada kelompok-kelompok tertentu, persekutuan doa tertentu yang ekstrim. Orang tidak boleh nyanyi lagu duniawi, ya, lagu pop dan sebagainya. Semua hanya lagu rohani saja. Ya, setiap hari hanya hormat bagi Allah Bapa saja. Saudara menyanyi lagu-lagu duniawi, lagu-lagu pop dan sebagainya itu boleh-boleh saja. Tidak ada yang salah. Sepanjang lagu dunianya itu tidak kurang ajar. Ya, tidak porno, atau juga tidak seperti sejumlah lagu rock yang jelas-jelas menentang agama dan menentang Tuhan dan bersifat porno, ya. Ada beberapa lagu rock seperti itu. Tapi kalau lagu-lagu dunia yang lain, ekspresi perasaan seni, apa salahnya? Lihat sesuatu yang menarik, lalu orang mulai menggambarkan dalam bentuk syair sebuah lagu dan sebagainya. Apa anehnya itu? Itu no problem. Ada orang yang lihat orang cantik, namanya Sandy.
Lalu dia bikin lagu sendi. Penyair bernyanyi, penyanyi bersyair, lihat wajahmu. Penyanyi bersyair, penyair bernyanyi, lihat wajahmu. Saya kira itu wajar, tidak ada salah, tidak ada dosa apa-apa di situ. Juga ekspresi cinta. Kalau orang jatuh cinta, dia buat lagu. Tidak ada masalah. Ekspresi keindahan, dia lihat alam, dia buat lagu. Atau suasana batin. Batinnya yang lagi baik, batin lagi susah, batin lagi sedih, dan sebagainya. Dia ekspresikan bahasa batinnya itu dalam lagu. Saya kira tidak ada masalah. Seperti lagu dulu, dia tunggu-tunggu lihat ini orang laki ini kelihatannya naksir-naksir saya, tapi kok tidak pernah kece, tidak pernah nembak saya. Tapi dari sikap tingkah lakunya kayaknya dia naksir. Tunggu-tunggu, tidak pernah ngomong-ngomong, tidak pernah tembak-tembak. Lalu dia buat lagu. Sekian lamanya ku tunggu, kau masih bertahan jua. Jangan salahkan siapa bila akhirnya diriku berlalu. Nah itu, apa salah? Tidak ada salah. Dia mengekspresikan suasana batinnya. Itu bukan dosa. Itu bagian dari hidup manusia. Karena itu, hidup di dunia ini jangan punya fanatisme yang sempit. Saudara tanya sama saya, dasar Alkitabnya mana? Saya punya. 1 Raja-Raja 4 ayat 29. Ini tentang Salomo. Dan Allah memberikan pada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti daratan pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur, melebihi segala hikmat orang Mesir. Dia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, Darda, anak-anak Mahol. Sebab dia mendapat nama di antara segala bangsa di sekelilingnya. Dia mengubah 3.000 amsal, dan nyanyian ada 1.005. Dia bersajak tentang pohon-pohonan. Dia dan dari dari pohon aras dan gunung Libanon sampai pada hisop yang tumbuh di dinding batu. Dia berbicara tentang hewan, tentang burung-burung, tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Saudara lihat, tidak dikatakan bahwa Salomonya buat nyanyian, semua nyanyian rohani, bukan? Apalagi sajak-sajaknya tentang pohon-pohon, pohon aras, gunung Libanon, sampai hisop yang tumbuh di dinding batu. Dia bicara tentang hewan, mungkin dia bicara tentang burung-burung, dia bicara tentang binatang melata, ular, ikan, dan sebagainya. Belum tentu semua itu berbau rohani. Bisa saja itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, ekspresi seni, ekspresi keindahan, ekspresi cinta, dan lain-lain. Salomo juga bikin puisi cinta, bikin lagu cinta. Buktinya apa? Kitab Kidung Agung. Kidung Agung itu, dalam bahasa Inggrisnya, itu Song of Songs, lagu di atas segala lagu. Atau dalam terjemahan lama disebut Syirul Asyar. Ya, itu adalah ekspresi cinta dari Salomo. Lalu dia buat itu. Jadi tidak ada masalah dengan lagu-lagu duniawi. Hanya orang-orang yang fanatis secara sempit, yang mengatakan kita tidak boleh nyanyi lagu-lagu rohani, duniawi. Semua hanya rohani saja. Ingat, saudara masih hidup di dunia ini. Ya, karena itu, maka hiduplah. Mata arahkan ke surga. Tapi ingatlah bahwa kaki masih berpijak di bumi. Tapi kalau kaki lagi berpijak di bumi, ingat juga, jangan lupa angkat mata ke surga. Maka hidup ini perlu seimbang antara duniawi dan jasmani. Yang saya maksudkan duniawi di sini adalah duniawi yang tidak. Baik, saudara-saudari, ya kita sudah menjelaskan atau mendengarkannya penjelasan dari hambanya, ya, dan itu yang menjadi penjelasan, ya, sesuatu yang baru bagi kita, informasi yang baru yang sangat memberkati kita, ya. Dan betul sekali, ya, selagi kita masih ada di dunia ini, ya boleh saja ya menyanyikan lagu duniawi, ya, bernostalgia, ya, asalkan itu ya seperti yang disampaikan oleh hambanya tadi, bukan menimbulkan hal-hal yang bertentangan, ya, dengan sesama kita. Tentunya kita sebagai ciptaan Tuhan, ya, orang yang sudah percaya Tuhan, kita cinta damai, ya. Ya, kita perlu sehat secara jasmani dan rohani, ya. Jadi bukan hanya kesehatan rohani saja yang kita utamakan, tapi sehat jasmani, sehat jiwa dan raga kita, ya, sehat rohani. Jadi kalau kita masih ada di dunia ini, perlu kita refreshing diri, ya. Apakah itu ya menyanyi, ya, menghibur diri sendiri supaya seperti kalau kita sudah capek, ya, ya, supaya kelelahan itu bisa berkurang, ya.
Oke, demikian saudara-saudari ya yang bisa kita renungkan ya tentang bagaimana bolehkah orang-orang Kristen menyanyikan lagu-lagu duniawi. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan memberkati kita. Sebelumnya, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dengan apa yang sudah ditampilkan ya di video ini. Dan sekali lagi, untuk dukungannya kami sangat memerlukan sekali ya support dari teman-teman sebagai sesama ciptaan Tuhan ya, kita harus saling mendukung. Demikian, terima kasih. Shalom. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.